Oke, sambil nunggu yang lain, sambil dilihat dulu nomor 1, 2, 3-nya. Ada pola kalimatnya, ada penggunaannya, ada contohnya, dan sudah diartikan dalam bahasa Indonesia. Oke, sudah masuk semua. Oke, kita lanjut. Berikutnya ke nomor 4. Untuk nomor 4 sendiri, ini rumusnya juga sama dengan nomor 2. Cuman ada perbedaan. Ini yang saya bedakan di ini. Saya kasih tanda warna biru ya. Dia dalam kurung. Maksudnya dalam kurung di sini dia adalah isi dari objek. Jadi objeknya itu dia ada dua kosakata. Di mana dua kosakata ini dihubungkan oleh partikel no. Terus kalau dilihat di samping sini, saya kasih not. Not itu diartikan tentang. Berarti maksudnya di sini dia diartikannya adalah tentang. Tentang atau sesuatu ya. Berarti dia untuk ini isi atau bagian dari suatu benda. Itu maksudnya seperti itu. Langsung saja untuk rumusnya ya, ada subjek diikuti dengan partikel objek. Nah, objeknya ini dia adalah ini ya dalam kurung ini ya. Ada kata benda, ini saya tulis saja kata benda 1 diikuti partikel no, kemudian ada kata benda 2 diakhiri dengan dash karena dia kalimat positif. Kalau misal kalimatnya negatif, belakangnya ja arimaseng atau dewa arimaseng. Nah, catatan no-nya ini diartikan tentang. Kita langsung ke contoh. Di sini ada kalimat sore wa tokei no zashi desu. Oke, kita artikan satu persatu. Sore itu artinya itu. Nah, ada kata tokei no zashi desu. Ingat di materi bab 1, kalau ada kata benda, bertemu kata benda, yang lain diikuti dengan partikel no, kita ngetikkannya dari belakang ke depan. Berarti dari belakang sini dulu, dari ini zashi. Ada yang tahu zashi itu artinya apa? Zashi, kosakata zashi, bahasa Indonesianya apa? Sosi. Zashi, ini kosakata materi bab 2. Zashi, kalau tadi kan ada hong, buku, shinbun itu koran. Kemudian ada apa lagi tadi? Jisho itu kamus. Nah, kalau ini zashi, Majalah. majalah. Oke, berarti kita ngatakan dari belakang dari majalah ya. Kita tulis majalah. Nah, no, udah ada notnya, diartikan tentang atau isi. Nah, sekarang tinggal kita mengartikan toke. Ada nggak nih kosakata toke di bab 2 ini? Ada yang ketemu? Kosakata toke di buku coklat. Coba Faisal ketemu belum? Toke. Apa artinya toke? Di buku coklat ya, yang pelajaran 2. Ini yang belum lancar membaca hiragana masih susah ini nyarinya. Nah, betul. Toke ada yang tahu? Toke.
Jam. Oke, jam Arloji. atau arloji. Nah, berarti kalau begitu tinggal kita masukkan di sini jam. Sudah ketemu. Berarti di sini sore wa tokei no zashi desu. Itu kalau diartikan itu majalah tentang jam atau majalah itu dia isinya tentang itu ya mungkin foto jam atau mungkin jenis-jenis jam atau mungkin harga-harga dan macam-macam ya. Jadi seperti itu penggunaan no yang di sini. Makanya di sini saya tulis dia diartikan tentang dan saya kasih label warna biru supaya mudah dipahami. Rumusnya sama, objektif cuma dia ada tambahan, objeknya itu dia diisikan dengan dua kosakata. Itu kata benda yang pertama dan kata benda yang kedua. Nah, cara mengartikannya dari kata benda dua dulu ke kata benda satu kalau dari Jepang ke Indonesia. Tapi kalau dari Indonesia ke Jepang itu dari kata benda satu ke kata benda dua. Seperti itu. Oke, kita bikin satu contoh lagi dari bahasa Indonesia dulu. Kita menggunakan kata tunjuk benda. Kita ambil contoh ini buku tentang mobil. Nah, tinggal kita bahasa Jepangkan. Ada yang bisa membahasa Jepangkan ini? Ini buku tentang mobil. Kalau yang ada bisa menunjukkan diri. Siapa yang mau mencoba? Bahasa Indonesianya ini buku tentang mobil. Nah, kira-kira kalau di bahasa Jepangkan dengan pola kalimat yang sedang kita pelajari ini sesuai dengan contoh A ini, kira-kira bahasa Jepangnya menjadi bagaimana? Kore wa hon. Kono. Apa ya? Kono. Kore wa Kore. hon. Kore. Kono. Kore Coba wa hon. mencoba. Not Oke, mau mencoba? Gak usah takut salah ya, kita kan masih belajar, jadi Boleh. nggak masalah kita hanya itu ngecek pemahaman ya. Semisal salah kan berarti kan perlu disampaikan, oh ternyata yang seperti ini salah, yang benar seperti ini, biar jadi tambah paham. Dia mau mencoba? Silakan dicoba. desa. Oke, saya tanya dulu aja, ini itu bahasa Jepangnya apa? Kore Oke, kalau buku bahasa Jepangnya, hon. Ong. Kalau mobil Hong. bahasa Jepangnya, Ku Kurma. ku apa? Ku kuruma. Nah, tentang itu kuruma. bahasa Jepangnya apa? No. Not No, ini ada ya, not. no ya. Mm, Nah, otomatis kan not. ada apa tadi ada kore, ada hong, terus ada tadi tentang itu kan no, mobil itu kuruma. Nah, kan tinggal itu apa disusun saja sesuai dengan rumusnya.
Jadi hanya memasukkan 4 kosakata ini kan. Paling tambahnya sesuai dengan rumus. Kalau dibolak-balik, kira-kira jadi bagaimana yang tepat? Yang mau mencoba, kira-kira jadi bagaimana kalimatnya? Ini buku tentang mobil, kalau di bahasa Jepang kan? Kore, Lagi. Ya, ini orang dulu. kore. Kore wa hon not kuruma. Oke, saya tulis dulu. Korewa Hongno Kuruma. Udah seperti ini. Des. Oh, ada yang ditambahkan des. Pakai des nggak? Jelas. Seperti ini. Yang lain ada yang beda pendapat atau sama dengan ini? Yang lain bagaimana? Sama? Sependapat? Atau punya pendapat sendiri? Iya, kasih des. Kasih des. Dan seperti ini kalimatnya. Udah benar seperti ini penyusunannya. Ada yang kebalik nggak atau emang seperti ini? Kata benda satu, not. Benar. Oke, ada yang seperti Ya, ini. Semua sama sependapat? Seperti ini kalimatnya? Hmm, Ada ini ragu-ragu. Nggak usah takut apa? Nggak usah takut salah ya? Yakin seperti ini kalimatnya? ya, ya. Mantap. Oke, coba kita artikan. Ingat cara mengartikannya adalah dari subjeknya dulu, kemudian dari paling belakang ke depan ya. Subjeknya mana? Ini ya, ada partikel wa. Berarti kan dari ini dulu nih. Kore. Kore Mm-mm. itu artinya ini. Oke, Ini sama. Terus dari paling belakang, kuruma itu apa? mobil. Kebalik. Mobil. No itu di sini tentang. Hong itu buku. Tentang Berarti ini mobil tentang buku. Kualik Begitu? bukuhan. Hang. Berarti kebalik. kebalik ya. Nah, Ya. kita kalau dari bahasa Indonesianya itu kan penyusunnya kan dari kata benda dua dulu ke kata benda satu. Kalau bahasa Jepangnya kan ini dari kata benda satu ini. Jadi ingat ya kalau mengartikan konsepnya subjek dari paling belakang ke depan. Kalau formatnya bahasa Jepang seperti ini. Kan di atas sudah ada contohnya nih. Sore wa tokei no zashi desu. Sore dulu kan. Itu. Terus dari belakang kan majalah tuh majalah yang mana? Nizashi baru toke. Berarti ini dia kebalik. Harusnya Kuruma no Hongdes. Oke, seperti ini. Jadi ini buku tentang mobil itu bahasa Jepangnya Korewa Kuruma no Hongdes. Ini buku tentang mobil atau ini buku isinya itu dia tentang mobil. Seperti itu maksudnya dari tentang di sini. Tuh. Ada pertanyaan? Oke, coba sekali lagi biar lebih mantap, biar nggak balik-balik. Berarti C ya, saya bikin bahasa Indonesianya dulu. Itu
Majalah tentang, oke, kosakatanya ada apa saja di sini? Oh, jangan majalah, saya ganti aja. Koran. Oke, itu koran tentang majalah. Oke, ada yang mau mencoba, silahkan. Atau semua silahkan dibikin, nanti saya tanya satu persatu. Oke. 1 menit cukup buat nyusun. Cukup. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Silakan disusun nanti seperti apa, nanti dibaca satu persatu biar tahu betul-betul paham atau tidak. Masih 30 detik. Waktu habis. Oke, kita mulai dari siapa di sini, kita acak. Oke, dari paling bawah dulu di layar saya. Royan. Aku. Oke. Sore wa Zetsuno Shimpun desu. Oke. Terus tengah, Mbak Sri. Sore wa zashi no shinbun desu. Oke. Terus terakhir Faisal. Zes. Oke, sekali lagi. Nggak kedengeran Faisal. Halo, Faisal. Dibaca sekali lagi. Halo. Faisal bisa dengar? Halo. Sinyalnya mungkin ya. Sinyal mungkin ya. Oke. Oke, tadi Royan Sorewa Zasino Sinbung apa Sinbung sih tadi? Zetsuno Zasino Shinpun desu. Sinbung Des.
Mbak Sin Sri Bun Des. sore wa sinbungno zasi ya. Sore wa zasi not sinbung des. Oh, zasino sinbung des. Oke, sekarang kita cek ya. Kita artikan dari itu dulu. Sore diikuti dengan rumusnya partikel wa. Nah, kan ngantrinya kan dari belakang ke depan nih. Berarti yang paling belakang adalah Koran. korannya kan. Simbung. Nanti masalah dulu. Oke, zasi no sinbung des. Itu adalah Benar. koran tentang majalah. Ya, betul ya. Oke, berarti paham. Itu yang nomor 4. Kemudian, untuk nomor 5, rumusnya juga sama kalau kita lihat. Ya, 4 dan 5 tadi rumusnya sama. Ada subjek diikuti dengan partikel wa. Ada objek dalam kurung. Sama-sama kata benda. Belakangnya juga kata benda. Atau kita tulis saja kata benda 1. Belakangnya kata benda 2. Oke. Tapi di sini dia notnya apa? Diartikan kepemilikan. Nah, ini yang penggunaannya ternyata sedikit berbeda dengan yang nomor 4 ya. Sebenarnya sama konsepnya. Hanya ini apa? No itu bisa diartikan menjadi banyak arti atau diartikan menjadi banyak hal sesuai dengan kalimat yang diikutinya. Nah, kalau ini kan diartikan kepemilikan, kita langsung ke contoh saja. Contoh yang A, di situ ada kata arewa tanaka-san no jisho desu. Kalau kita artikan, are itu dari belakang ya, kamus. Nanonya diartikan kepemilikan berarti milik Milik Tanaka. Tanaka-san. Saudara Otomatis saudara Tanaka. Tanaka. Oke. Nah, yang membedakan apa sih kok dia diartikan kepemilikan, kemudian kok yang nomor kok diartikan dia tentang ini ya, arti dari kata benda satunya. Maksudnya itu dia sama-sama kata benda, cuma kan ada kata benda orang, ada kata benda tempat, ada kata benda sifat, ada kata benda mati, ada kata benda transportasi dan lain sebagainya. Nah, kata bendanya ini tergantung menyesuaikan. Kalau misalkan dia mau digunakan untuk kepemilikan, otomatis kata benda yang satu ini dia harus itu ya, kata benda orang atau kata benda hidup. Bisa yang hidup itu kan bisa hewan, bisa manusia, bisa penyebutan nama, julukan atau mungkin jabatan dan lain sebagainya ya. Itu bisa digunakan nanti kalau misalkan ketemunya seperti ini, kalimatnya ada sangnya atau mungkin nama jabatannya dia berarti kan diartikan kepemilikan gitu maksudnya. Tapi kalau bahasa Jepangnya kok dia bendanya benda mati, kayak yang nomor 4 ini ada toke, ada kuruma, ada zashi, otomatis dia artinya tentang atau isi dari suatu benda. Perbedaannya hanya di situ saja sih. Jadi konsepnya sama, menyusunnya sama, mengartikannya sama, hanya noknya itu diartikan berbeda tergantung dari kata benda satu yang mengikuti. Jadi mau digunakan untuk kepemilikan boleh, mau digunakan untuk yang ini juga boleh, atau mungkin yang di nomor 1 atau di bab 1 kemarin ya, nok digunakan untuk dari ya. Dari apa? Dari
Kayak kemarin itu apa sih yang nomor 1 itu? Perusahaan karyawan dari perusahaan A yang menyebutkan kepemilikan atau mungkin itulah karyawan dari suatu perusahaan atau mungkin intinya Itu apa dari suatu apa. Itu juga bisa jadi no itu banyak diartikannya macam-macam, tapi konsepnya selalu sama. Pasti dia kata benda diikuti dengan kata benda, dia partikelnya no kalau dia saling berhubungan. Nah, mengartikannya bisa diartikan sebagai tentang, bisa kepemilikan maupun itu yang bab 1 kemarin dia dari ya. Tuh. Jadi nggak usah kepemilikan. khawatir. Kok no artinya banyak? Ya, karena kata benda juga dia variasinya macam-macam. Ya kalau bahasa Jepang sendiri sih dia konsepnya sama kalau kita lihat. Cuman kalau di bahasa Indonesia kan ternyata berbeda, sedikit berbeda mengartikannya. Tuh, hanya perbedaan di bahasa. Tapi konsepnya dia sama. Terus kita lihat di bawahnya yang saya kasih warna hijau. Ada objek bertemu dengan partikel no diakhiri dengan dash. Nah, ini yang kedua ini lebih unik lagi nih. Partikel langsung dash. Biasanya diikuti dengan kata benda dulu, akhirannya dash untuk kalimat positif atau jak arimaseng untuk kalimat negatif, tetapi di sini dia partikel langsung akhiran dash. Nah, ini maksudnya apa di sini? Dia juga sama menyebutkan kepemilikan. Oke, kita lihat langsung ke contohnya saja, yaitu contohnya di B ada kata Arewa Tanakasang no des. Ya, Tanakasang no des. Kalau kita artikan, Itu milik itu Tanaka. no diartikan milik saudara Tanaka. Jadi nggak usah khawatir, no di sini dia langsung di situ boleh dengan catatan dia harus ini apa objeknya itu harus benda hidup. Karena nanti notnya itu dia berhubungan dengan kepemilikan. Biasanya kalau dalam percakapan bahasa Jepang itu ada istilahnya seperti ini. Ini langsung ya, nggak pakai subjek langsung saya pakai ini. Nah, ada yang bisa baca? Yang C? Dari no deska. Ya, dari no deska. Itu maksudnya adalah milik siapa. Nah, seperti itu. Ini sering kepake nih. Dari no deska, milik siapa. Nah, ini kosakata baru. Dare, ya. Kosakata baru. Dare Korea. artinya siapa. Ya, nggak baru sih, karena di bab 1 sudah ada ya. Dare atau donata ya. Donata. Ini saya tambah kalimat tanya. Oke, seperti itu. Jadi, langsung no des itu boleh. Dengan catatan dia no-nya itu diartikan sebagai kepemilikan. Kalau nomor 4 ini langsung no des nggak boleh. Karena dia bukan kepemilikan. Atau kalau kita simpulkan, kalau akhirannya ada kata no des, otomatis dia no-nya diartikan sebagai kepemilikan secara langsung ya. Atau istilahnya wajib ya, dia diartikan milik. Karena nggak mungkin namanya milik untuk benda mati. Otomatis milik itu pasti untuk benda yang bernyawa kan, benda hidup. Ya, Gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, terus yang perlu saya garis bawahi nomor 4 dan nomor 5 itu kalau nomor 4 untuk menanyakan isi atau tentang suatu benda itu karena dia benda mati untuk kalimat tanyanya ya dia menggunakan nan. Tanya menggunakan nan. Yang artinya
apa? Kalau yang nomor 5, salah di sini aja. Karena kepemilikan otomatis kalimat tanyanya menggunakan siapa. Oke, siapa itu bahasa Jepangnya Dare Junata atau bisa. Donata. Dare atau Donata. Oke, nggak muat. Oke, seperti ini kalimatnya siapa? Dare atau Donata. Jadi 4 sama 5 jangan bingung ya. Yang penting tahu nih, artikannya dari depan, belakang ke depan. Yang tahu kosakatanya pasti langsung bisa mengartikan. Oh, dia artinya tentang, oh dia artinya kepemilikan. Karena ada ini, ada clue-nya kan. Clue-nya kan dia di objeknya. Tanah kasang, nanti dia diganti bisa menjadi watashi. Watashi no jiso. Berarti kan kamus milik. Saya kan nggak mungkin kamus tentang saya. Berarti kamus milik saya. Tuh. Terus yang nomor 6, yang materi terakhir di bab 2. Kita baca dulu, di sini ada subjek. Nah, ada dalam kurung. Ada 3, ada 1, 2, 3. Ada kata kono plus KB. Kurung kedua sono plus KB. Kurung ketiga ano plus KB. Belakangnya objek dan dash. Nah, ini dia termasuk kata tunjuk benda. Cuman di sini dia artinya itu sepaket. Kalau kita melihat secara garis besarnya, kata tunjuk benda itu bisa berdiri sendiri kalau belakangnya yang re. Kayak nomor 1 di atas ini ada kore, sore, are. Dia bisa berdiri sendiri. Nah, untuk yang di bawah ini ada namanya kosakata kono, sono, ano. Itu artinya sama dengan kore, sore, are. Kono itu artinya ini. Sono itu artinya itu dekat. Dan ano itu artinya itu jauh. Itu jauh. Tapi karena belakangnya pakai no, dia harus diikuti kata benda. Di perbedaannya kore sore are sama kono sono ano itu, kalau kore sore are dia bisa berdiri sendiri. Kore langsung wa, langsung partikel. Sore juga langsung partikel. Kalau di sini sebelum bertemu dengan partikel, ini saya salah nih, kurang partikel di sini. Nah, ini partikelnya belum tak masukkan. Nah, ini sebelum bertemu dengan partikel ini, itu harus diikuti dengan kata benda. Oke, saya ganti warna. Mencolok biar beda. Oh. Oke ya. Seperti itu. Langsung ke contoh saja, biar nanti tahu artinya. Nah, ini contohnya. Kono langsung diikuti dengan kata benda. Kuruma. Baru partikel wa. Terus belakangnya watashi no desu. No desu berarti dia kepemilikan, sama dengan nomor 5 sebelumnya. Yang mana kalau kita artikan kono kuruma, itu mengartikannya dari belakang ke depan, dari mobil dulu. Berarti otomatis mobil ini
No milik Saya. Watashi saya. Berarti mobil ini milik saya. Nah, kalau kita bandingkan, kita melihat secara arti, ya. Kalau kore, sore, are itu dia berdiri sendiri, ini, itu. Berarti dia menunjuk barang, cuman dia belum tahu jenis barangnya. Kalau yang nomor 6 ini, dia menunjuk, langsung menyebutkan nama barangnya. Mobil ini, atau mungkin bisa diganti dengan tas ini, jam ini, koran itu, dia sebetulnya lebih spesifik menyebut bendanya ya. Itu penggunaan kono sono ano. Lah nanti yang keluar waktu ujian nanti adalah kore sore are kono sono ano itu dia menggunakan kata benda atau tidak. Ini sering keluar ujian dulu. Jadi kono sono ano, kore sore ano dia sering keluar ujian kalau nggak nomor 1 nomor 2. Dia hanya bertanya kira-kira dia menggunakan kono atau menggunakan kore. Di mana dia sebelum partikel Y itu dia ada, misalkan kayak contohnya kayak Oh, gini nih. mati. Ada soal, nah dia Wes go. titik, Bareng ya, kemudian di sini dia ada kata, misalkan sinbung, baru dia partikel Y, misalkan seperti ini. Buka kepala kanji. Oke. Nah, saya contoh seperti ini. Titik, sinbun wa tarasides. Nanti jawabannya dia ada kono, ada kore, ada doko. Nah, nanti soalnya seperti itu. Nah, kira-kira yang mesti titik ini yang mana yang tepat? Nah, kalau tidak tahu perbedaan kore sore are dengan kono sono ano, pasti kejebak. Kejebak antara kono dengan sore. Padahal kalau tahu konsepnya, di sini dia kata benda. Otomatis yang menempel dengan kata benda itu dia adalah yang akhirannya no semua. Tuh biasanya kalau soal ujian keluar seperti itu. Sering-seringnya, biasanya. Jadi kore sore are, kono sono ano harus ini ya apa tahu betul teksturnya ya atau penggunaannya ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ulas sekali lagi. Tapi karena waktu mau habis, kita buka itu sesi ketiga. Nanti baru kita masuk ke buku merah. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Berarti saya tutup dulu ini linknya. Terus saya buka link terakhir ya di grup sesi ketiga. Nanti kita bahas secara singkat 1-6. Baru masuk ke buku merah. Kita langsung ke latihan di buku merah. Oke, gitu. Saya tutup dulu. Nanti silakan masuk lagi di link yang baru.